Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku. Salam sukses bagi petani di Indonesia dimanapun kalian berada. Salam sukses selalu dan selalu diberi kesehatan serta semangat yang tak henti-henti untuk menjadi pejuang pangan. Pada kesempatan pagi kali ini kan kawan, kita berada di lahan budidaya tanaman cabai, yang dimana lahan budidaya tanaman cabai ini kondisinya kayak gini kan kawan ya, pada mulai berbuah dan sebagian memang masih terkena penyakit. Ada yang kayak gini ya, ini adalah salah satu beberapa kendala yang sering dihadapi oleh petani cabai. Bicara tentang cabai, salah satu perawatan agar tanaman kita tetap subur dan kondisinya selalu baik dan sehat, performanya bagus adalah yaitu pemupukan. Nah, pemupukan ini biasanya ada dua ya, pemupukan secara dasar atau sebagai pupuk dasar, dan juga ada pupuk yang dipergunakan sebagai suplai ya dari tanaman yang sudah tumbuh ya. Biasanya pemupukan dilakukan setelah penanaman. Nah, lalu pupuk yang biasa kita pergunakan ya dalam proses budidaya, salah satu yang saya akan bahas kali ini adalah mengenai pupuk hayati. Nah, mengapa pupuk hayati? Karena ini adalah salah satu teknologi yang bisa diterapkan dan mudah dilaksanakan oleh para petani ya, dengan memanfaatkan biologi dan teknologi dalam proses budidayanya. Nah, biologinya berupa apa? Yaitu berupa mikroorganisme, dan teknologinya adalah berupa teknik budidayanya ya, yang dimana kita dalam proses membudidayakan ini ya, dengan penggunaan pupuk hayati bisa memberikan manfaat bagi tanaman maupun lingkungan budidaya ya. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah manfaat penggunaan pupuk hayati itu sebagai penyubur tanah ya, penyubur tanah. Lalu yang kedua yaitu sebagai memberi kesehatan pada tanah. Yang ketiga juga sebagai nutrisi bagi tanaman, dan yang keempat juga bisa sebagai pelindung dari tanaman itu sendiri, terutama di area perakaran. Nah, lalu sederhananya pupuk hayati ini terdiri dari pupuk ya organik dan juga mikroorganisme pendukung tanaman. Jadi dua komponennya adalah ada pupuk itu sendiri ya berupa pupuk organik dan mikroorganisme pendukung tanaman seperti Bacillus, Rhizobium, Mycorrhiza, Trichoderma dan lain sebagainya. Semacam itu kan kawan. Jadi penggabungan antara mikroorganisme dan pupuk yang dipergunakan untuk tanaman budidaya, terutama yaitu khususnya pupuk organik semacam itu. Nah, biasanya kalau di lahan budidaya kami biasanya untuk lahan kecil kita menggunakan pupuk kompos, yang dimana bahan bakunya kita menggunakan kotoran hewan, lalu diberi dengan berbagai macam mikroorganisme pendukung tanaman ya berupa biasanya kita peroleh dari EM4 ataupun mikroorganisme lokal yang kita campur, kita aduk, lalu kita aplikasikan sebagai pupuk dasar. Nah, semacam itu salah satu pupuk hayati. Lalu kalau untuk yang skala besar kan kawan, biasanya kalau untuk lahan padi itu kita menggunakan untuk meningkatkan kesuburan tanahnya dan perbaikan dari tanahnya itu sendiri, kita menggunakan tanaman kelompok kacang tolo ya kan kawan. Jadi kacang tolo itu kelompok dari tanaman legum, yang dimana tanaman legum tersebut di bagian akarnya ada bakteri yang menunjang tersedianya pupuk nitrogen berupa yaitu Rhizobium ya, semacam itu. Dan daunnya, batangnya dari kacang tolo itu sendiri itu bisa menjadi pupuk alami ya kan kawan, yang mengandung banyak nitrogen semacam itu kan kawan. Itu salah satu
teknologi dalam penyediaan pupuk ya, dalam budidaya dengan cara yang mudah ya. Kalau untuk luasan lahan seperti lahan padi kan luas ya itu. Kalau kita bahan bakunya kurang ya udah kita tanami kacang tolo, hasil kacang tolonya dipergunakan sebagai pupuk semacam itu kan kawan. Tapi kalau untuk di sini kan kawan, kita biasa menggunakan pupuk kompos yang dimana percampuran antara pupuk organik yang dimana dikomposkan dengan menggunakan mikroorganisme pendukung tanaman. Jadi ketika diaplikasikan di tanaman cabai yang kita tanam di lahan ini, maka nantinya mikroorganisme tersebut bisa menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungan sekitarnya, dan juga pupuk kompos tersebut bisa menyediakan nutrisi ya yang dilakukan oleh para mikroorganisme tersebut untuk tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Apalagi kan kawan, konsepnya pertanian secara organik ya, disuplai lagi nanti ketika pengocorannya ya, pengocorannya menggunakan kelompok dari POC ya, yang dimana POC itu juga ada mikroorganisme pendukungnya, bahan baku makanannya, nutrisinya. Nah itu juga menjadikan lahan budidaya tambah bagus dan makin subur semacam itu kan kawan. Apalagi mulsa-mulsanya ya, ada sersa-sersa kayak gini menjadikan mikroorganisme yang diberikan juga bisa bertahan dan berkembang biak. Semakin mikroorganisme yang berada di pupuk tersebut semakin lengkap, maka nantinya semakin bagus pula pupuk tersebut. Begitu pula bahan baku yang dipergunakan, semakin lengkap bahan bakunya semakin bagus kan kawan ya, karena semakin lengkap pula nutrisi yang nanti diberikan ke tanaman budidaya ya. Dan kalau mikroorganismenya lengkap juga bisa menguraikan ya bahan-bahan organik untuk menjadi seperti unsur hara, zat perangsang tumbuh yang dimana itu kandungannya bermacam-macam, ada NPK, kelompok dari nitrogen, fosfor, kalium ya, juga ada kelompok dari kalau zat perangsang tumbuh itu seperti gibralin ya, sitokinin. Nah yang dimana itu nanti efek dan dampaknya positifnya adalah tanaman pertumbuhannya akan bagus, sehat, dan yang jelas produktivitasnya tinggi kan kawan, semacam itu. Optimal lah, maksimal ya. Nanti kembali lagi kepada benih yang kan pergunakan. Kalau benihnya bagus pasti produktivitasnya bagus, dan kalau ditunjang dengan pupuk hayati tadi ya kan kawan, yang mengandung banyak nutrisi dan mikroorganisme, itu nanti akan mengoptimalkan agar produksinya bisa selalu maksimal kan kawan. Meskipun kan terkadang benihnya itu kondisinya kualitasnya adalah kualitas bagus, akan tapi kalau pupuknya tidak bagus itu juga nanti akan mempengaruhi hasil kan kawan ya, tidak bisa optimal dan maksimal semacam itu. Dan pupuk hayati adalah salah satu investasi ya yang bagus sekali untuk kawan-kawan pergunakan dalam proses budidaya pertanian ya. Karena apa? Karena semakin lama lahan kawan-kawan semakin subur, semakin sehat, dan juga semakin produktif ya kan kawan. Apalagi semakin bisa menyediakan unsur hara juga ya bagi tanaman melalui bahan-bahan organik yang tersedia di lahan budidaya kawan-kawan semacam itu. Karena pupuk hayati ini ada mikroorganismenya yang bisa membantu dan menguraikan berbagai macam bahan-bahan organik untuk siap atau sedia bagi kebutuhan dari tanaman tersebut ya, dari dari unsur haranya juga dari zat perangsang tumbuhnya. Tapi yang jelas kalau itu kan kawan semakin lama menggunakan, semakin sering, semakin konsisten, maka semakin bagus pula dan semakin baik pula. Saya percaya itu karena saya sudah membuktikan dalam pertanian organik kita menggunakan pupuk kompos secara terus-menerus ditunjang dengan suplai dari pupuk organik cair, mikroorganisme lokal, itu semakin lama semakin subur dan tanamannya sehat-sehat, kuat-kuat kan kawan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, sisi positifnya, dan jika ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tinggalkan saja ya hal-hal yang
menurut kawan kurang ya, ambil hikmahnya dan manfaatnya saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.